saya Florentina Nadim Purnama, biasa dipanggil Nadine. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok sosial. Jadi materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Teman-teman, tahukah kalian bahwa sejak dilahirkan manusia itu sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya. Jadi yang pertama yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, dan yang kedua yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Jadi teman-teman, karena adanya keterkaitan dan ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, hal itu yang menyebabkan manusia itu membuat sebuah kelompok yang biasa disebut kelompok sosial atau social group. Baik teman-teman, di sini juga ada beberapa pandangan menurut para ahli tentang kelompok sosial. Jadi yang pertama menurut Joseph Esrock. Teman-teman, menurut Joseph Esrock, kelompok sosial itu merupakan suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia, di antaranya mereka itu terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Lalu yang kedua menurut Willa Haki. Teman, menurut Willa Haki, kelompok merupakan satu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Yang ketiga menurut Oxford Dictionary of Sociology. Menurut Oxford Dictionary Sociology and Edition, disebutkan bahwa secara umum kelompok sosial adalah sejumlah individu dan dimaknai dengan kriteria keanggotaan secara formal maupun informal yang memiliki kesadaran bersama dan dipersatukan oleh pola interaksi yang relatif stabil. Menurut Paul B. Horton. Lalu menurut Paul B. Horton, dia berpendapat bahwa kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Misalnya sekumpulan orang yang menunggu bis untuk menjemput mereka. Menurut Roald L. Warren. Menurut Roald L. Warren, kelompok sosial merupakan sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dipahami oleh anggotanya secara keseluruhan. Menurut Mayor Pollack. Menurut Mayor Pollack, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Menurut Robert King Merton. Lalu menurut Robert K. Merton, kelompok itu sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan polanya. Menurut Charles H. Menurut Charles H. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Menurut George Homans. Menurut George Homans, kelompok merupakan suatu kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan dengan timbal balik. Menurut Hendro Puspito. Menurut Bapak Hendro Puspito, kelompok sosial merupakan suatu kumpulan nyata dan teratur dari individu yang melaksanakan perannya secara berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Gides. Jadi kelompok sosial itu merupakan sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain. Menurut Johnson, kelompok sosial merupakan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan cara yang terpola sebagai sebuah kelompok oleh mereka sendiri dan oleh orang lain. Menurut Surjono Sukanto. Lalu yang terakhir menurut Surjono Sukanto. Jadi menurut dia, kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling memengaruhi. Jadi teman-teman, dari definisi menurut para ahli tentang kelompok sosial yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga dapat menimbulkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Baik teman-teman, jadi di sini ada syarat dan ciri kelompok sosial. Jadi yang pertama, syaratnya yaitu kita harus memiliki pola interaksi. Lalu yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok.
Lalu syarat yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Baik teman-teman, di sini juga ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Lalu yang kedua, tiap anggota kelompok sosial memiliki kepentingan yang sama dari mempertahankan nilai hidup yang sama. Lalu yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengukur peran anggota kelompok. Baik teman-teman, menurut Surjono Sukanto, himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila mereka memiliki beberapa persyaratan berikut. Jadi yang pertama itu, tiap anggota itu mempunyai kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Misalnya, saya mempunyai kesadaran bahwa saya itu merupakan salah satu anggota dari Sanggar SMK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Lalu yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya dalam sebuah kelompok. Jadi di sini kita mempunyai tujuan yang sama. Kita berdiskusi dan kita juga berbagi pengalaman hidup kita dalam sebuah kelompok. Lalu yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok, sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Di sini kita bisa mempercayai bahwa struktur bisa mengatur perilaku kita. Kita memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama, lalu bersistem dan berproses. Teman-teman, jadi manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana secara kodrati dia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi dengan kata lain, manusia itu tidak mampu hidup tanpa orang lain, dan dia itu harus bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kodrat kemanusiaannya, maka manusia itu harus membentuk dan mengembangkan hubungan dengan manusia lain. Setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi, manusia dapat dibutuhkan, maka mereka harus membentuk sebuah kelompok. Baik teman-teman, di sini ada faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama, keturunan yang sama, dan juga wilayah yang sama. Oke teman-teman, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Jadi yang pertama, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan sosial yang didasarkan pada solidaritas organik. Jadi solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Lalu yang kedua, solidaritas organik. Jadi solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerjanya. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya kesaling ketergantungan ini, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Lalu ada kelompok paguyuban dan patembayan. Ferdinand Thomis, kelompok di masyarakat itu dibedakan menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jadi Gemeinschaft atau paguyuban merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Contohnya ada ikatan perkawinan, agama, bahasa, adat, dan rumah tangga. Lalu Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri dan
Gesellschaft atau patembayan ini bersifat sementara dan semu. Contohnya adalah ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. Selanjutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Jadi Charles Hakoly dan Twist Faris membagi kelompok sosial menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Jadi kelompok primer ditandai dengan pergaulan kerjasama dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Lalu ada kelompok sekunder. Jadi kelompok sekunder yaitu kelompok yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya koperasi dan partai politik. In-group dan out-group. Jadi W.G. Sumer membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. In-group atau kelompok dalam, yaitu kelompok yang dijumpai di dalamnya ada persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Sedangkan out-group atau kelompok luar, apabila kelompok berhubungan dengan kelompok luar, dapat muncullah rasa keberanian, permusuhan, perang, dan juga perampokan. Selanjutnya ada kelompok membership group dan reference group. Jadi teman-teman, membership group adalah kelompok di mana setiap orang yang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Lalu reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang secara psikologi sehingga dapat membentuk pribadi. Selanjutnya ada kelompok formal dan informal. Jadi teman-teman, kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Lalu kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Lalu ada kelompok okupasional dan volunteer. Jadi teman-teman, kelompok okupasional itu merupakan kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Lalu kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Jadi materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa partikularisme itu adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Dan partikularisme ini berkaitan dengan bagaimana orang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-grupnya sebaik yang dia bisa dan membiarkan orang lain mengurus dirinya. Jadi contoh kecilnya itu pada saat ada acara besar. Tentunya itu ibu-ibu bertugas untuk memasak dan mereka itu bertugas untuk menyiapkan semua hidangan yang akan dihidangkan pada acara tersebut. Nah, kaitannya dengan contoh partikularisme ini adalah pada saat jam makan, ibu-ibu ini mencari anaknya terlebih dahulu untuk makan. Bahkan dia akan mengambil makanan tersebut untuk anaknya. Dan ibu-ibu tersebut sama-sama sibuk dengan anaknya masing-masing. Dan mereka tidak peduli dengan anak orang lain. Itulah yang menjadi kaitan antara contoh tersebut dengan partikularisme. Lalu yang kedua, eksklusivisme. Jadi eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Misalnya sekumpulan anak sekolah yang bermain dengan terlebih dahulu melihat dari fisik dan kemampuannya dalam kelas seperti apa. Misalnya anak-anak yang selalu bermain dan mereka itu kadang terlebih dahulu memperhatikan bagaimana fisik dan kemampuannya di dalam kelas. Dan mereka juga selalu memisahkan diri mereka dari anak-anak yang kemampuannya dan fisiknya kurang bagus. Baik, materi selanjutnya yaitu pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Jadi teman-teman, Nihau Baton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antara kelompok ras. Di antaranya adalah kelompok alkulturasi, dominasi, paternalisme, patularisme, dan integrasi. Baik, yang pertama yaitu alkulturasi.
Jadi alkulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Dalam proses alkulturasi terjadi juga dekurasi. Contohnya hilangnya kebudayaan asli daerah akibat interaksi paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Baik, yang kedua yaitu dominasi. Jadi dominasi itu terjadi ketika kelompok ras menguasai kelompok lain. Contohnya kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika dan Asia untuk memperoleh sumber alam yang dilanjutkan dengan dominasi atas penduduk setempat. Lalu yang ketiga ada paternalisme. Jadi paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Lalu yang keempat ada integrasi, yaitu suatu pola hubungan yang mengakui adanya hubungan perbedaan ras dan masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Lalu yang terakhir ada paralelisme, yaitu sebuah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak pendata masyarakat. Materi selanjutnya yaitu dinamika kelompok sosial. Jadi teman-teman, dinamika berarti interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika berarti kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dan masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika kelompok adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Baik, dalam kehidupan masyarakat, dinamika kelompok memiliki fungsi, yaitu menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain, lalu memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapkan, memberikan kesepakatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Baik teman-teman, ada dampak positif dan dampak negatif dari dinamika sosial. Jadi dampak positif dari dinamika sosial yaitu terjalin hubungan yang baik atau relasi yang baik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lalu dampak negatif dari dinamika sosial yaitu setiap orang pasti mempunyai pemikiran masing-masing dan perbedaan itu bisa memungkinkan terjadinya konflik karena perselisihan. Audio Jungle.